Film dibuka dengan sekelompok perampok yang lagi kasih ujangan buat rekan barunya. Intinya, jangan kebablasan. Kalau sampai nekat, bisa bahaya buat satu tim. Parker, si pemimpin mereka, ngomongnya tenang tapi tegas banget. Kayak bapak-bapak ngasih nasihat sambil nahan emosi. Sekarang Parker lagi nginterogasi bos karyawan bank biar buka kombinasi brankas. Parker malah nyuruh si bos buat mukul salah satu perampok yang tadi sempat ngancem dia. Tuh, pukul aja sekalian. Gitu kira-kira maksudnya. Sementara itu, satu perampok lain nyoba buka brankas pakai cara kasar. Dan bener aja, karyawan banknya kesel, langsung hajar balik. Di luar gedung, ada mantan karyawan bank yang baru nongol. Dia ngerti banget kalau depan bank tuh dilarang parkir. Tapi dia juga sadar, ada yang aneh. Ternyata banknya lagi dirampok. Otaknya langsung jalan. Kalau mereka bisa rampok bank, kenapa gue nggak rampok perampoknya sekalian? Begitu uang berhasil dibawa keluar sama tim Parker, si mantan karyawan itu langsung nembakin mereka tanpa ampun. Hasil rampokan diambil semua. Parker nggak tinggal diam, dia kejar si pengkhianat itu sampai ke arena pacuan kuda. Udah kayak adegan film cowboy. Akhirnya Parker berhasil beresin masalah itu. Dan dengan sisa nuraninya, dia kasih $10.000 ke istri salah satu perampok yang tewas. Buat lo, ganti rugi kejamnya dunia, mungkin gitu maksudnya. Setelah itu mereka kabur. Tapi di tempat persembunyian, situasi mulai panas. Bathroom? When the cops come around asking questions, every smoke coming out your ears. This is like a third girl. Parker yang lagi bersendiri di kamar mandi nggak nyadar kalau teman wanitanya justru malah berkhianat. Untung aja insting Parker masih tajam, dia bisa lolos dari situasi maut itu. Potongan berikutnya, kita pindah ke kota. Ada cowok jalan santai ke kantornya. Namanya Kinkat. Dia kerja di organisasi bernama The Outfit. Bukan merek baju ya, tapi sindikat kriminal kelas kakap. Di kantornya, Kinkat ngadu ke bosnya kalau Parker beraksi lagi. Bosnya langsung keinget masa lalu 5 tahun lalu. Katanya, Parker udah di blacklist dari New York. Tapi ya, namanya Parker. Blacklist bukan penghalang. Itu malah tantangan. I agree, man. Shut the door. Oh, good. Sementara itu, Parker yang babak belur diselamatin sama pemilik penginapan. Tapi dia malah maksa minta kamar nomor 12. Pemiliknya bilang kamar itu udah dipesan orang lain. Tapi Parker cuma jawab dingin, nggak peduli. Begitu masuk, ternyata semua barang miliknya ada di situ. Habis itu, dia bayar ganti rugi kayak orang baik-baik, lalu pergi lagi. Parker kemudian nyari istri temannya yang mati gara-gara pengkhianatan tadi. Dia tahu wanita itu dulu direkrut sama seseorang dan pengen tahu siapa dalangnya. Istrinya nyebutin satu nama, Reggie Riley, dan minta Parker buat balas dendam atas kematian suaminya. Parker ngangguk pelan. Misinya makin jelas. You get a house on the shore? Sure, sounds great. Yeah. Thanks, Grace. Kita pindah ke tempat lain. Ada pemilik teater bernama Garfield yang lagi dicecar petugas pajak. Lagi pusing mikirin tunggakan, tiba-tiba teleponnya bunyi. You got a phone call? Thank God. All right, see, that is the spirit. Very good job on that. Ternyata Parker. Dia minta Garfield nyari tahu lokasi Reggie sambil cerita kejadian yang baru dialaminya. Garfield yang udah hafal kelakuan Parker cuma bisa ngelus dada, tapi tetap bantu. Malamnya, target Parker, si Reggie, baru aja keluar dari pesta. Begitu masuk mobil, ternyata sopirnya bukan sembarang sopir. Yap, Parker udah nyamar jadi sopirnya. Dan Reggie akhirnya buka suara. Namanya Zen, mantan komando, pengawal elit diktator Amerika Selatan. Pokoknya tipe orang yang bahaya banget. Mereka dibuntuti. Kejar-kejaran pun pecah. Mobil jungkir balik. Parker masih sadar. Dengan cerdiknya, dia lepasin Reggie buat ngibulin pengejarnya. Begitu keadaan tenang, Parker dapat satu orang dari kelompok lawan dan maksa dia nunjukin jalan ke tempat Zen. Di gedung kosong itu, Zen lagi ketemu orang bernama Basco. Mereka ngomongin dana untuk misi pencurian besar-besaran. Until I pull the job.
Baru aja kelar ngomong, Parker nongol. Zen kaget, dikira Parker udah mati. Parker nuntut uangnya balik, tapi Zen santai aja bilang uangnya udah habis. Ketika Basco coba ngeluarin senjata, Parker refleks nembak duluan. Zen langsung manguk karena cuma Basco yang punya denah itu. Mau nggak mau, Parker ikut nimbrung dan minta tahu rencana mereka. Zen akhirnya cerita, mereka mau nyuci patung kuno senilai $500 juta. Patung itu baru ditemukan arkeolog di Amerika Selatan dan di dalamnya penuh berlian dan intan. Zen dan timnya mau nyuci patung itu duluan sebelum di outfit turun tangan. Who's he getting to steal it? Sementara itu di markas di outfit, Kinket lagi kena semprot bosnya. Soalnya Basco hilang. Bosnya murka langsung nyuruh Kinket cari sampai ketemu. Go find Bosco. Besok paginya, Parker dan Garfield udah standby di tempat lain. Garfield nanya, kenapa nggak sekalian bunuh Zen aja? Parker cuma jawab tenang, belum saatnya. Soalnya ada yang lebih penting, pencurian patung itu. Mereka akhirnya hadir di pertemuan besar buat bahas rencana itu. Di sana mereka bikin replika patung buat tuker sama yang asli. Parker punya ide nekat, biarin aja di outfit ambil patungnya dulu, baru nanti mereka curi lagi dari di outfit. Garfield dan timnya cuma bisa ngangguk. Ya udahlah, udah biasa main di level gila. Rob is already doing that for us. Pacar Zen sempat wanti-wanti ke Parker biar nggak deketin Zen. Mateo, no. Garfield juga ngingetin, jangan main-main sama di outfit, terutama bosnya, Lozini. Tapi Parker malah senyum santai. Santai, gua suka tantangan. Garfield maksung jengker. Mereka berpisah. Garfield bisa sibuk ngawasin Kinket, sementara Parker nyari pacar Basco buat dapetin denah yang hilang. Tapi Zen sempat ngingetin, Parker jangan bilang ke pacar Basco kalau Basco udah mati. Parker sih iya aja, tapi begitu ketemu malah langsung ngasih tahu. Pacarnya langsung histeris kayak sinetron jam 7 malam. You're not gonna see him again, so put your hands on the table. Mr. Bluey. Who the fuck is Mr. Bluey? Pas lagi ribut, Kinket udah ada di ruangan itu juga, nyari Basco. Situasi kacau, semua panik. Now let's try this again. Bosco, he's missing. I can help. Parker akhirnya naik ke kamar Basco buat nyari denahnya. Mr. Bluey? Begitu nemu, Kinket muncul dan mereka duel 1 lawan 1. Pertarungan sengit. Kinket hampir jatuh. Parker sempat nolongin, tapi langsung jatuhin lagi dia. Untungnya Kinket masih hidup. Mungkin tulangnya udah kebal. Parker keluar santai, seolah-olah nggak ada apa-apa. See? Recognize you? Yeah, that's a... Mr. Bluey. Bos di outfit, Lozini, datang nengok keadaan Kinket. Dokter bilang dia baik-baik aja, cuma butuh istirahat. Tapi Lozini pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu Kinket cerita kalau Parker yang bikin dia babak belur, Lozini langsung murka. Kan udah gue bilang, jangan remehin Parker. We're criminals. Sekarang Parker udah punya timnya sendiri buat melakukan aksi besar berikutnya. Sayangnya, Parker sedikit telat datang ke titik kumpul. Ya, biasalah, pemimpin sejati selalu datang belakangan biar kelihatan keren. Begitu Parker muncul, mereka langsung mulai bahas rencana. Intinya, mereka bakal ngebiarin di outfit duluan yang mindahin patung ke dalam kereta. Nah, dari situ, tim Parker baru bergerak buat sabotase dan nyolong patung itu. Setelah briefing selesai, Wait. Let me just interject for a second. Bosco's plans. They got a guy in there in the outfit's payroll. The goal? mereka pisah dan janji kumpul lagi besok. Malam itu Parker nginap di hotel. Dan seperti ritual wajibnya, dia minta kamar nomor 12. Tapi pas buka pintu, Parker malah kaget. Di kamarnya udah ada Zen. Si Zen ini santai banget, malah sempat goda-goda Parker. Tapi Parker cuma melirik dingin. Sorry, bukan It's like tipe a gue. transgender thing. As a man, for something bigger than... What shape do you, Parker? All right, cut the fucking noble bandito bullshit. He's Belum sempat suasana jadi canggung, pacarnya Zen datang dan langsung ngamuk, nyerang mereka berdua tanpa basa-basi. Sekarang, Parker disekap bareng pacarnya Zen. Rencananya, mereka mau nyerahin Parker ke The Outfit. Tapi, Parker dengan wajah tenang dan sedikit cemas, bilang
Percaya deh, kalau kalian nyerahin gue ke mereka, nggak bakal ada yang pulang hidup. Mereka sempat ragu, tapi akhirnya ninggalin Parker. Nggak lama, mereka balik lagi. Salah satu dari mereka coba ngecek keadaan Parker. Di situ Parker mulai meyakinkan kalau The Outfit emang berbahaya dan minta dilepasin aja. Anehnya, mereka percaya. Tak lama, Zen datang. Ternyata dia sendiri yang nyelamatin Parker. Karena jujur aja, Zen juga nggak suka The Outfit. Di tempat lain, bos besar The Outfit, si Lozini, lagi nelpon buat denger laporan. Tapi begitu yang ngangkat ternyata Parker sendiri, Lozini langsung ngegerem. Dia bilang, harusnya 5 tahun lalu gue udah bunuh lo Parker. Parker cuma nyengir. Tapi Lozini lanjut, lo nggak akan bisa ngelawan satu organisasi besar kayak kami. Tapi lihat aja nanti. Dan ternyata Lozini udah tahu rencana Parker. Makanya dia langsung nyuruh timnya percepat pemindahan patung. Parker panik, langsung nelpon semua rekannya buat mulai operasi sekarang juga. Tapi masalahnya, semua rekannya lagi pada mabuk berat. Ya ampun, tim perampok kok malah kayak habis pesta ulang tahun. Mau nggak mau, mereka tetap jalan sesuai tugas masing-masing. All right? You need to get that shit together and stop drinking on the job. Hey! Hey! Julia dan Robert menyamar jadi operator kereta api. The refuse train. You don't believe me? Check the board. Fuck do you know? Take it easy. Take it easy. Sementara Sam ambil mobil pickup untuk ngangkut patungnya. No. Don't smile at me. Or Garfield kebagian tugas motong tuas rem. Tapi seperti biasa, rencana nggak berjalan semulus teori. Upaya ngegulingin kereta gagal total. Satu-satunya harapan tinggal tuas rem terakhir. On my way, guys. This court and Sayangnya, Garfield malah ketabrak mobil Sam sendiri. Tim ini emang kompak dalam kekacauan. Untungnya, Garfield masih sadar sebelum kereta lewat dan buru-buru nembak tuas itu. Akhirnya, kereta pun terguling. Tapi waktu mereka buka kargo, yang ada cuma udara kosong. Patungnya nggak ada, cuma ada pesan manis dari The Outfit. Parker cuma bisa ngelus dada, ditipu lebih dalam dari janji mantan. Drop your weapon. Mereka semua akhirnya kabur dulu buat nyelamatin diri. let's go. Man, pull your fucking pants up, man. Besok paginya, Zen memutuskan untuk pergi, nyudain semuanya. Tapi dari belakang, Parker nyamperin dan bilang, kalau rencana berikutnya pasti berhasil. Zen yang tadinya mau cabut, akhirnya balik lagi ke dalam tim. He'd make her cry. I decided I was gonna do. So all that Cal guy is laid up. This ain't over. Di markas, semua kru Parker udah pasrah. Tapi Parker meyakinkan mereka, kita belum kalah. Kita cari pembelinya dulu, lewat Kincaid. Work of art. She needs to be intact. What we need to know is the name of the buyer. Cade. Malamnya, Parker dan Garfield bikin kekacauan kecil di apartemen Kincaid supaya penjaga keluar. Favor, hit a cop, see if I care. Huh? Boom! We just gotta ask a few questions. Come on. Begitu sepi, mereka masuk dan langsung interogasi Kincaid. Kincaid udah gemeteran, takut banget dilempar Parker dari balkon, sampai akhirnya pingsan. Hey! Now you've done it. Come on! Yeah, sure. Untungnya, pacarnya Kincaid ternyata lebih banyak tahu. Dia buka semua informasi soal pembeli patung itu, bahkan bilang di mana lokasinya sekarang. Parker langsung gerak cepat, culik pembelinya dan interogasi di mobil. Can we talk about this? I think Uh-oh. What, are we shooting somebody? Leaning that way. company actually makes them. Tungsten collar. Di situ, pembelinya ngaku kalau patungnya disimpan di dalam brankas. Parker dan tim balik ke markas buat mikirin cara nembus brankas itu. Why don't we just get 8 reindeer? 9 if you had Rudolph. The motherfucker had this in his garage. Begitu semua siap, Zen ngambil peran buat ngeluarin penjaga
Okay, I think the van missed her. I mean, I definitely saw her go past. Just damn. Sementara Parker dan Garfield nyusup ke dalam. Di sisi lain, Sam yang lagi mabuk lagi gagal jaga posisi dan si pembeli malah kabur. Dia langsung nelpon Lozini ngelaporin kalau Parker lagi bobol brankas mereka. Lozini gerak cepat ke lokasi. Boss, hold on. What the fuck? Tapi begitu sampai, Parker udah kabur duluan. Kejar-kejaran pun pecah lagi. Di tengah kekacauan itu, patung sempat terpental dan diambil sama si pembeli. Tapi begitu dicek, patungnya cuma tiruan. Lozini langsung murka pas dapat kabar itu. You're now a dead man, cabron. Ternyata semua udah bagian dari rencana Parker. Patung yang jatuh itu cuma umpan, brankas yang dibobol juga palsu, dan Parker sekarang justru lagi nyamperin lokasi patung asli. Tapi rencana belum selesai. Saat Garfield ngecek ruang keamanan, ternyata Sam diculik. Lozini datang lagi buat hadang Parker. Seperti kebanyakan bos penjahat di film, bukannya langsung nembak, malah ngobrol dulu panjang lebar. Look, I knew 8 a.m. was pushing it. 7, fine. Okay. What the hell was that supposed to? Meadowview Downs. You know, each time the take was less than I expected. Sialnya buat mereka, Parker udah nyiapin kejutan. Dia pasang bom di dalam patung itu. Right now. You see this? You want a cookie, nigga? Come on. Begitu waktunya pas, pemicunya ditekan, boom, ledakan besar mengguncang ruangan. You said it was impossible to... Nobody tells me where I get to walk. Dan Parker serta krunya langsung kabur dengan hasil curian di tangan. Setelah semua aman, Yeah, I'm out. Parker bagi rata hasilnya ke tim. All right, wait. Hey, you can't just walk away like that, man. Habis itu dia duduk sebentar, merenung, mungkin mikirin nasib atau sekedar sadar kalau hidupnya kayak film action 24 jam nonstop. Terakhir, dia ke hotel dan ketemu Zen di sana. Semuanya udah berlalu, tapi Parker nggak lupa. Zen adalah pembantai kru lamanya. Dengan tenang, Parker mengeksekusi Zen. Setelah itu, dia datangin istri temannya dan ngasih bagian hasilnya, menepati janjinya untuk membalaskan dendam. Dan begitulah, film pun ditutup dengan wajah Parker yang dingin tapi puas. Itu dia guys, kisahnya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena Parker aja bisa balas dendam dengan gaya. Masa kalian nonton doang nggak pencet tombolnya?